Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hadi Entertainment. Mohon penjelasan tentang apa dan bagaimana gerbong maut, baik monumenter maupun saksi sejarah. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mujahid dan jabatan saya di sini sebagai Ketua Veteran DPC Bondowoso. Pada tanggal 27 November 1947 itu sebelum itu ada penangkapan liar dari pihak Belanda, sehingga bagi orang yang ditangkap langsung dimasukkan penjara Bondowoso. Kemudian di penjara Bondowoso sampai over kapasitas, di mana kapasitasnya hanya 300-an ya, kurang lebih. Di situ berisi sampai 700 orang yang akhirnya menurut Belanda itu memang strateginya mereka akan dipindahkan ke Surabaya. Ya, dipindahkan ke sana, dipindahkan alasannya begitu. Yang disitulah tanggal 27 November terjadilah apa yang namanya peristiwa gerbong maut, yang sebetulnya sebelum tanggal 27 itu sudah terjadi pemindahan tawanan perang itu, tapi dengan kereta-kereta yang berventilasi. Kemudian pada gelombang keduanya, tepatnya tanggal 27 November 1947, di situ memang mungkin tawanan itu termasuk kelas-kelas berat, ya, kelas berat, sehingga dikawal betul-betul oleh Belanda, kemudian diawasi, yang diberangkatkan dari penjara sana jam 02.30, kemudian 02.30 tanggalnya yaitu 27 November 1947 berangkat ke gerbong maut, di mana waktu berangkat dia sudah tidak sempat, memang tidak diberikan makan, sarapan tidak diberikan makan, minum tidak dibekali. Kemudian langsung dibawa ke stasiun. Dari stasiun sana langsung dimasukkan ke gerbong, di mana sudah disiapkan 3 gerbong. Kemudian ada gerbong pertama, gerbong kedua, dan gerbong ketiga. Yang notabene gerbong yang pertama itu gerbong yang masih gres, baru gerbong barang. Gerbongnya itu memang gerbong barang, jadi tidak ada ventilasi yang bisa dibuka. Jadi begitu masuk tawanan itu langsung ditutup, jeglek. Jadi kurang lebih masuk, habis pengecekan di stasiun sana, masuk di gerbong itu jam 5:30, jam 5 sudah masuk, sudah ditutup gerbong itu. Nah, mulai dari saat itu dia sudah tidak bisa keluar masuk daripada kereta api. Otomatis berangkat dalam keadaan lapar dan tidak membawa bekal air, masuk di gerbong maut, masuk di gerbong itu sudah panas. Kemudian jam 6:30 dia baru diberangkatkan dengan alasan menunggu loko yang dari dari Panarukan. Setelah loko sudah datang, 6:30 berangkat menuju ke Surabaya. Nah itu. Kemudian dari keberangkatan itu, peristiwa itu yang membuat terenyuh hati kita. Maka saat itu sudah memang cuaca kemarau, waktu itu kemarau. Berangkat 6:30, kurang lebih jam 8:30 sudah sampai di Kalisat. Sampai di Kalisat itu pun sudah masih berhenti. Ya memang ada unsur kesengajaan dari pihak ini, dari pihak Belanda, di mana berhentinya bukan di tempat yang ada naungannya, di tempat yang panas. Sengaja, Pak, ya? Iya, sengaja memang. Analisa begitu, dengan alasan menunggu kereta dari Banyuwangi. Kemudian selama penungguan itu sudah banyak pintu-pintu yang digedor-gedor udah oleh
para tawanan itu dengan alasan minta air dan lapar dan sebagainya. Tapi oleh penjaga tidak digubris istilahnya. Ya emang harapannya ya udah biar mati di situ. Disiksa Pak ya? Iya disiksa. Iya sengaja disiksa, yaitu kemudian kurang lebih jam setengah 10 berangkat menuju ke Jember. Dari Jember kemudian antara Jember Probolinggo itu ada hujan, memang ada hujan. Kemudian kehujanan itu ada yang bocor-bocor itu bisa memberikan penghidupan kepada para tawanan. Sudah agak sepi, sudah yang menggedor-gedor itu sudah agak sepi. Kemudian sampai di Probolinggo sudah senyap, sudah nggak ada suara. Dari Probolinggo sampai ke Surabaya, yaitu di Wonokromo, kurang lebih jam 8.00. Jam 8.00 di situ dibuka pintu-pintu itu. Ternyata yang gerbong pertama seluruhnya mati, meninggal dunia. Gerbong kedua berapa? Lupa saya. Jadi istilahnya semuanya itu 48 atau 46 yang meninggal dunia. Nah, itu pun masih ditodong sama penjaga-penjaganya. Terutama gerbong yang GR 10152. Iya, seperti itu. Iya. Jadi gerbongnya GR 5769. Iya. GR 4416. Iya, seperti itulah. Iya. Jadi istilahnya yang gugur di dalam gerbong itu mati kepanasan dan kulitnya melepuh. Itu istilahnya mati di atas lintasan besi baja gitu. Iya. Kemudian ada seorang tokoh perjuangan di sini, karena tawanan itu bukan hanya TNI saja ya, tokoh masyarakat, kemudian tokoh pejuang dan petani dan sebagainya ada. Tetapi yang dianggap mereka menokoi di wilayah itu. Di sini ada salah satu tokoh juga, mereka itu dikenal dengan pendekar di sini ya, Pak Singgih namanya. Nah, itu yang berada antara di gerbong 2 atau gerbong 3, saya lupa. Nah, dia yang banyak menyelamatkan teman-temannya. Jadi teman-temannya itu suruh buka baju semuanya, kemudian suruh kipas-kipaskan. Nah, itu banyak yang selamat. Iya, udaranya. Nah, itulah ceritanya tentang sekilas mengenai gerbong maut. Ya, seperti itulah. Jadi hal itu termasuk peristiwa yang tragis menurut saya, dan tentunya kita berhak untuk melakukan penuntutan kepada pihak Belanda lewat Mahkamah Internasional. Nah, seperti itulah. Karena mereka disiksa tanpa diberi makan, minum, kemudian digeser ke melakukan perjalanan jauh. Waktu itu kan nggak seperti sekarang kereta api. Sekarang pakai mesin turbo, yang dulu pakai stengkul gitu loh. Seperti itu. Jadi lambat sekali. Itulah kira-kira sekilas tentang gerbong maut. Kalau jalannya pertempuran di sini panjang sekali, banyak. Bagaimana pertemuan di Patirana, pertempuran di mana? Di Ardisaing sana dan sebagainya. Itu sekilas yang bisa saya ceritakan tentang masalah gerbong maut. Kalau ada pengen dokumentasinya ini, catatan sejarahnya Pak Singgih ada. Singgih. Oh, tulisan Pak ya? Iya, tulisan. Nah, ini tulisannya Pak Singgih, tulisan pelaku ini. 23, 11, 9. Ejaan lama ini, tulisan lama ini. Tulisan halus Pak ya? Iya. Oh, ini tentang gerbong-gerbongnya tadi itu Pak ya? Iya.
Ya, mulai dia ditangkap, ditahan sampai ke perjalanan ke Surabaya. Kisahnya Pak ya? Iya, kisahnya. Ayo terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like-nya, subscribe, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Terima kasih. Bye. See you di next video.